Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan kuat. Mengawali aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dimuliakanlah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi ini, kami semua sudah boleh Tuhan bangunkan dari istirahat kami. Sebelum kami melakukan aktivitas-aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya hadir di sini menolong kami untuk boleh mengerti firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini diambil dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan harian kita pada hari ini adalah belas kasihan Yesus. Belas kasihan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita sebagai manusia adalah makhluk terbatas. Sebagai contohnya, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita membutuhkan istirahat. Apalagi bila pekerjaan kita itu sungguh-sungguh menguras tenaga kita, menguras pikiran kita. Tentu saja kita pasti akan merasa lelah dan membutuhkan istirahat. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini menceritakan kepada kita betapa murid-murid Yesus juga mengalami kelelahan setelah mereka mengajar orang banyak. Mereka memberitahukan kepada Yesus apa yang sudah mereka kerjakan dan mereka ajarkan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, karena begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga murid-murid pun tidak sempat untuk makan. Nah, Yesus kemudian mengajak mereka untuk pergi sejenak ke tempat yang sunyi untuk beristirahat, untuk makan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dengan Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, sayangnya ketika mereka hendak berangkat untuk beristirahat, orang-orang banyak itu mengetahui kemana tujuan mereka. Dan dikatakan bahwa dengan melalui jalan darat, mereka mendahului Yesus dan murid-muridnya ke tempat tujuan mereka. Dan sampai di sana, wah ternyata orang-orang itu telah terlebih dahulu tiba di sana. Sehingga tujuan Yesus dan murid-muridnya untuk beristirahat, untuk makan, tidak terlaksana. Bukannya Yesus tidak kasihan kepada murid-muridnya karena murid-muridnya sudah sangat kelelahan. Tetapi karena belas kasihan Yesuslah, sehingga membuat Yesus tetap menerima orang banyak itu dan mengajar mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti halnya murid-murid Yesus, kita juga pasti merasa kelelahan. Kita membutuhkan waktu untuk beristirahat dari aktivitas-aktivitas kita, baik itu dalam pekerjaan kita sehari-hari maupun pelayanan-pelayanan kita di tengah-tengah jemaat. Namun, bukan berarti kelelahan itu membuat kita juga berhenti untuk berbuat kasih.
Kita juga berhenti untuk menjadi pewarta-pewarta Kristus. Kadang-kadang ketika kita beristirahat, kita menolak untuk menerima tamu. Padahal mungkin tamu tersebut sangat membutuhkan bantuan kita. Seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini, mari kita terus-menerus berbelas kasih. Meskipun kita lelah, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa berbagi kasih kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tetaplah menunjukkan perhatian kepada semua orang dan layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih dalam kepedulian. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa menunjukkan belas kasihan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, meskipun kadang-kadang kami merasa sangat lelah dan kami perlu istirahat. Kami bawa hidup kami kepadamu sepanjang hari ini Tuhan, berkenan Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan dan hikmat, melindungi kami, biarlah hari ini boleh kami lalui dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati apa yang kami kerjakan hari ini, semoga semuanya berhasil. Tuhan berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang kami kasihi di mana saja mereka semua berada. Ini doa kami Tuhan, ini sembahyang kami, ampuni dosa kami, sambut kami yang berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.